Halo teman-teman, selamat ketemu kembali dalam kanal saya. Seperti biasa, ini adalah acara ngobrol bareng Pak Eko. Seperti biasa saya ditemenin oleh Mas Giarno itu dari jarak jauh. Terpaksa kita menggunakan model jarak jauh ini supaya aman. Baik Mas Giarno, selamat. Seperti anjuran pemerintah, Pak. Oh ya, selamat ketemu Pak Giarno, apa kabar? Ya, salam Pak Eko, selamat pagi. Oh, selamat siang, sudah siang. Oh ya, Salam untuk teman-teman di rumah. ya baik Pak Giarno. Topik apa Pak Giarno yang akan diobrolkan hari ini? Baik, untuk topiknya mungkin kita akan diskusi ya Pak sifatnya tentang sikap dunia pendidikan ya terhadap situasi saat ini. Oh Nah, boleh. karena kan memang uh, pemerintah itu kan memang menganjurkan untuk uh, belajar di rumah, tetapi ada Oke. juga kan yang dari tenaga pengajar guru ataupun instansi dan pendidikan itu mereka untuk menyikapi anjuran dari pemerintah untuk belajar di rumah itu seperti apa, terus metodenya gimana. Nah, itu kan perlu Pak Eko untuk caranya. Mungkin mereka juga untuk saat ini juga kurang uh, greget dalam untuk menyikapi pembelajaran di rumah, karena memang mungkin kalau menurut saya ya itu karena keterbatasan mungkin dari medianya seperti apa, caranya seperti apa, kayak gitu Pak Eko. Oke, baik Mas Giarno. Ya, menurut saya, ini menurut Pak Eko nih, ada satu opsi, satu pilihan yang mau tidak mau harus dipilih oleh dunia pendidikan untuk tetap survive menghadapi kondisi seperti ini, terutama Hmm. kondisi wabah corona ya, yaitu dengan model pembelajaran jarak jauh, Mas Giarno. Oh, bisa dilakukan ya Pak ya pembelajaran jarak Ya, jauh ini. oh sangat bisa. Nah, model pembelajaran jarak jauh itu kadang-kadang ditafsirkan keliru oleh banyak orang. Oh. Model pembelajaran jarak jauh itu bukan praktis berarti online. Oh. Itu yang kemudian menakutkan. Waduh, kalau gitu saya nggak punya internet. Bagaimana mau belajar jarak jauh? Padahal pembelajaran jarak jauh itu bisa ditempuh dengan berbagai macam. Mm-mm. Intinya pembelajaran jarak jauh itu bagaimana kita bisa belajar dengan jarak yang jauh antara pengajarnya sama yang diajar, jaraknya jauh, tetapi masih tetap bisa berkolaborasi. Tidak hanya berkomunikasi saja, tapi berkolaborasi. Ini Pak yang menjadi pertanyaan saya, ini kan memang kalau proses jarak jauh itu kan agak berbeda ya kalau tafsiran saya itu untuk dengan selama ini yang sudah diterapkan dalam dunia pendidikan. Kalau selama ini kan dalam satu kelas itu misalnya seorang guru itu bisa memberikan pengajaran ke misalnya 25 siswa sampai 30. Tetapi kalau model pembelajaran jauh ini apakah bisa dilakukan sama seperti itu, Pak? Hanya mengubah yang jarak jauhnya itu, prosesnya itu, apakah di situ dari semua murid itu bisa saling interaksi dan gimana sistemnya ini, Pak? Oke, ya bisa saja. Mau 10, Oh. mau 100, ya bisa saja. Makanya mungkin saya akan terangkan dulu bagaimana sih kalau pembelajaran jarak jauh dengan model tidak online itu, ya kan? Hmm. Hmm. Pembelajaran itu yang penting ada kolaborasi. Kolaborasi itu komunikasi plus interaksi. Jadi ada feedback yang menyebabkan keterdekatan hubungan. Itu kolaborasi. Bahkan pendidikan jarak jauh itu sebenarnya tidak perlu harus akademis sekali. Hmm. Yang dilakukan dengan cara segala macam. Kalau kebetulan Mas Gero dengan saya ini kan jarak jauh karena
ada fasilitas internet. Saya akan jelaskan yang tidak ada fasilitas internet pun ya bisa toh Mas. Misalnya, kalau zaman dulu belum ada internet, zaman dulu Pak Lurah ingin mengundang orang-orang itu dengan mengetuk kentongan. Nah, datang. Mereka datang. Itu waktu itu ada kode-kodenya ya? Nah, ya itu ada kode-kodenya. Artinya apa? Ya, itu kan juga komunikasi jarak jauh sebetulnya. Ya, ya. Nah, sebetulnya di Indonesia proses menjalankan aktivitas jarak jauh itu sejak tahun 1950 kalau nggak salah. 1950-an lah kalau nggak salah itu sudah ada. Nah, pembelajaran jarak jauh yang tidak menggunakan alat komunikasi itu dilakukan dengan cara pengiriman materi. Jadi misalnya gini, ini di suatu desa itu tidak ada internet sama sekali. Tidak ada internet sama sekali, dan tidak ada HP sama sekali misalnya Mas ya. Dan orang tidak boleh saling berkumpul-kumpul. Bagaimana caranya? Guru bisa kemudian menulis sebuah tulisannya itu tentang apa yang diajarkan. Misalnya berbicara, hari ini saya mau bicara soal daun. Ada gambar daunnya, daun. Nah, kemudian itu dibuat sejumlah murid yang ada berapa. Kemudian ibu guru ini menugaskan seorang kurir. Tentu dia mengirimkan satu persatu ke orang tua itu. Di bawah dikasih catatan, nanti akan saya ambil ya, tolong dikasih komen tentang pembelajaran itu. Nah, pagi dikirim, nanti sore diambil. Guru malam harinya kemudian melihat. Itu juga sudah disebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau caranya seperti itu, apakah efektif ya Pak Eko? Soalnya kan banyak muridnya kalau kita harus ngirim satu persatu seperti itu. Efektif dan tidak efektif itu sebenarnya kan tergantung biasa atau tidak. Pembelajaran biasa pun apakah dia efektif? Banyak alasan juga yang mengarah pada ketidakefektifan itu. Sebagai contoh misalnya, bahkan ketika sekolah membuat sekolah saja, alasan untuk tidak masuk sekolah itu banyak juga. Ya. Dari mulai lagi flu, jalannya rusak, ruang kelasnya tidak dicat, banyak sekali alasan untuk membuat seseorang mengatakan bahwa itu tidak efektif. Tetapi di dalam pembelajaran jarak jauh itu, efektivitas dan tidaknya itu seberapa jauh kolaborasi itu terbentuk, Mas Gierno. Jadi kalau kolaborasinya terbentuk, ya itu sudah jadi proses pendidikan. Itu pembelajaran jarak jauh yang saya maksudkan. Pembelajaran jarak jauh tidak harus dengan internet. Ya. Pembelajaran online adalah pembelajaran jarak jauh. Tetapi pembelajaran jarak jauh itu tidak harus online. Itu tadi kalau sama sekali tidak ada HP. Kalau kemudian bisa juga menggunakan seluler. Kalau menggunakan seluler, yang paling sederhana, ketika bu guru muridnya atau orang tuanya terima, dia telepon, Bu Guru, ini maksudnya apa sih? Dia pakai telepon. Itu sudah, itu juga bisa ya. Sudah menggunakan seluler. SMS pun bisa. Bisa menggunakan itu. Nah, kalau saya bicara tentang yang belum punya alat untuk komunikasi untuk jarak jauh. Ya. Kalau sudah punya alat komunikasi tapi terbatas, tidak ada internet tapi punya telepon, bisa dilakukan dengan
teleconference. Seperti kayak kita ini. Ya kayak gitu. Kalau ini kan sudah internet. Telekonferensi menggunakan HP biasa, 4-5 orang diajak ngobrol bareng sama bu gurunya. Nanti gantian 4-5 orang. Itu juga namanya jarak jauh. Tapi jarak jauh itu artinya bagaimana proses pendidikan di mana anak guru itu tidak sentral pada sekolah. Kalau pendidikan konvensional itu pusatnya ada pada sekolah. Ketika anak tidak masuk sekolah, walaupun dia telepon gurunya, "Bu guru, saya nggak masuk sekolah ya," tetap dianggap tidak masuk sekolah. Begitu juga ketika anak ini masuk sekolah, tapi di sekolah dia tidak mengikuti pelajaran, absennya tetap dia masuk. Karena itu pembelajaran yang berpusat pada tempat. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh ini, yang disebut pembelajarannya adalah ketika terjadi kolaborasi antara pengajar maupun yang diajar. Itu kira-kira. Sama ini Pak, selama ini kan juga ada berita ini ya, apa namanya, teman-teman dari bukan ini tapi dari ibu-ibu ya, terutama tetangga-tetangga itu ya juga ramai tentang proses mengajar saat ini kok kayaknya belum maksimal, karena kan memang proses saat ini kan memang dadakan ya Pak ya, karena ada wabah kayak seperti ini kan memang tidak bisa diprediksi. Tapi ada seorang tua itu pernah berkata seperti ini Pak. Lah anak saya itu libur, kan memang diliburkan sekolah. Akan tetapi kok untuk biaya itu tetap saja untuk yang biaya SPP dan lain-lain. Apakah gimana ya? Ada yang seperti itu Pak, soalnya yang nah saya itu seperti itu, ibu-ibu ya, karena kan memang mereka belum bisa mengerti tentang arti pembelajaran itu bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau pengertian orang tua, kebanyakan mungkin ya, itu ketika anaknya tidak berproses belajarnya di sekolah, ya nggak perlu bayar ya. Nggak masuk, seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Eko gimana? Kalau mendengar seperti itu? Ya logis, sebetulnya perkataan orang tua itu logis dan masuk akal. Untuk itu, kenapa kok bagaimanapun juga pembelajaran itu harus tetap jalan. Gitu Mas. Karena justru seperti itu, pembelajaran jarak jauh itu dilakukan ketika pembelajaran konvensional nggak bisa dijalankan. Ketika pembelajaran konvensional tidak dijalankan, kan tidak terjadi kolaborasi antara orang tua dengan orang tua dan guru. Oh, ini perlu memang orang tua dan guru itu memang harus mengetahui itu. Ketika tidak ada kolaborasi, kan ada salah satu kewajiban yang nggak dipenuhi oleh salah satunya. Ketika kewajiban tidak dipenuhi, maka haknya nggak akan keluar. Ya. Makanya saya bilang tadi sangat logis menurut saya, walaupun itu mungkin kan sangat sederhana pertanyaannya. Nah, membangun kolaborasi menggunakan pendidikan jarak jauh itulah salah satu tujuannya adalah supaya hak dan kewajiban terus berjalan. Kan anak-anak libur oke, tapi kalau sekolah libur kan nanti nggak ada masukan. Bagaimana sekolah mau membiayai kelangsungan hidupnya. Nah, dengan cara itu, maka kemungkinan hak dan kewajiban bisa terpenuhi. Nggak ada perasaan malu ketika kemudian meminta uang iuran. Bahkan bila proses... Kalau menurut saya mungkin ini Pak, dalam dunia pendidikan, ya kan banyak juga yang sekolah juga tidak memberikan pengertian ke orang tua. Kalau siswa sih oke lah, tapi kalau ke orang tua ini sebenarnya yang sangat penting sekali. Ada juga yang menganggap bahwa tujuan untuk belajar di rumah itu sebenarnya kan memang pembelajaran itu tetap berjalan. Tapi ada juga memang beberapa orang tua itu karena mereka tidak tahu ya cara untuk memberikan belajar ke anak, terus apalagi di situ gurunya pun tidak aktif. Maksudnya itu gurunya tidak mengajarnya pun karena mungkin yang tadi kita diskusikan tentang keterbatasan, karena di sana untuk internetnya tidak ada, terus proses pembelajaran pun
guru ini untuk memulai itu kesusahan atau sulit, metode apa, caranya seperti apa, itu mungkin Pak Eko. Jadi Ya, memang, dari sekolah itu memang harus memberikan edukasi terutama ke orang tua terlebih dahulu. oke, Pak Giarno, sebetulnya ada 5M, 5 langkah. 5 langkah, oh 5 Ya, M ya Pak ya? ya 5M. Bagaimana ingin memulai? Saya sudah mulai terus-menerus mensosialisasikan pendidikan jarak jauh ini kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Oh, Saya terus-menerus memberi masukan kepada mereka. Nah, 5M itu apa? Yang pertama, model. model. Ya harus tahu model pembelajaran. Gimana? Model itu apa Pak? Oke, secara umum pembelajaran jarak jauh itu menurut Pak Eko itu ada 3 model. Model yang pertama yang disebut dengan single model. Single model itu adalah model pembelajaran jarak jauh yang interaksinya terbatas pada guru berinteraksi, guru yang menyampaikan. Itu biasanya terjadi pada kursus-kursus jarak jauh. Jadi guru bisa mengirim video, kemudian videonya didengar. Feedback itu menjadi hal yang dilakukan, tetapi tidak menjadi bagian sangat utama feedback itu. Biasanya feedback yang terakhir. Nah, itu namanya single mode. Itu menurut Pak Eko, ala Pak Eko ya. Yang kedua disebut dual mode. Dual mode itu adalah ada tatap mukanya, tetapi tatap mukanya terbatas. Misalnya, ketemu sebulan sekali, gitu. Selanjutnya di rumah. Itu kalau saya bilang dual mode. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga yang saya bilang tripartit. Tripartit itu adalah mode yang melibatkan 3 pihak. Pihak yang pertama adalah pihak operator. Seperti ini kan saya menggunakan itu operatornya. Pihak kedua adalah guru yang mengajar, dan pihak ketiga adalah murid yang menerima. Nah, itu disebut tripartit. Jadi melibatkan satu wahana yang kemudian memungkinkan guru dan murid berinteraksi. Tinggal memilih yang mana modelnya. Itu model. Yang kedua, mulai. Perlu juga ada metode bagaimana cara memulainya. Itu banyak banget. Mulai dari meluruskan opini-opini yang tidak selalu benar, yang membuat baik guru maupun orang tua itu tidak siap untuk melakukannya. Kayak tadi misalnya, Pak, tapi kalau pakai internet itu kan terputus-putus gitu. Misalnya kayak gitu. Terputus-putus itu kan adalah gangguan di dalam belajar. Bahkan di dalam pendidikan konvensional pun kan juga ada suatu saat tiba-tiba ada anaknya yang berantem di dalam, itu kan juga sama saja. Tapi itu kan gangguan juga. Ya gangguan juga. Jadi ini kayak gitu itu mempersiapkan dan sebagainya. Itu ada apa namanya, ada cara-caranya. Setelah model tahu, memulainya tahu, kemudian yang ketiga modulnya mau pakai apa, seperti apa. Oh ya, modul ya. Nah, nanti bila ada yang ingin apa namanya mengikuti atau ingin tahu bagaimana modulnya, boleh saya bantu. Nanti Mas Giarno boleh ini di apa namanya, di sesi lainnya ya, nanti bisa lama banget. Kemudian setelah modul diketahui,
maka baru kemudian kita masuk pada metodenya gimana. Metode cara menyampaikan modulnya itu. Tapi ini semua harus berurutan ya? Jadi ya, model, sebaiknya. modul. Ya, karena kita bicara metode mengajar, kalau modulnya juga belum tahu, ya susah. Ya, betul, kita betul, Pak. bicara modul, kalau memulainya saja belum, ya susah juga. Artinya, jadi harus diawali dari situ. Tapi belajar mengajar jarak jauh itu tidak harus sempurna sekali. Pembelajaran jarak jauh itu bukan pembelajaran yang dianggap sebagai wah kadang-kadang elit lah belajar jarak jauh. Enggak. Belajar jarak jauh itu cuma belajar dengan jarak yang jauh. Tidak harus sempurna sekali, sederhana juga bisa, Mas Giarno. Nah, kemudian yang berikutnya itu masa depannya mau dibawa kemana. Nah, kalau kebetulan Mas Giarno dengan saya kan justru sudah membuat pendidikan jarak jauh yang full. Ya, seperti homeschooling, tetapi levelnya sudah level universitas itu sangat keren. Tetapi sekali lagi pembelajaran jarak jauh itu tidak didefinisikan sebagai pembelajaran yang high technology, bukan begitu. Walaupun pembelajaran jarak jauh itu akan disupport menjadi lebih sempurna bila menggunakan teknologi. Nah, besok kita bahas lagi mengenai bagaimana kalau kita ingin menggunakan teknologi, ya nanti kita bahas gitu, Mas Giarno. Ya, ya. Baik, Pak Eko, berarti saya tangkap di sini ada 5M ya, Pak ya? Ya, 5M. Yang pertama model, ya. Mulai, modul, terus yang satunya tadi apa, Pak ya? Metode. Oh, metode. Ya. Oke, metode sama masa depan. Masa depan itu nanti, ya masa depan itu nanti mau dikemanakan, mau dibawa kemana itu. Kemanakan ketika sudah menerima pembelajaran ini, nanti langkah kedepannya mau seperti apa, kayak gitu ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Terus yang membedakan antara konsep yang paling utama yang membedakan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran konvensional itu, kalau pembelajaran jarak jauh itu yang diutamakan adalah kolaborasi hubungan yang lebih manusiawi antara si pengajar dengan yang diajar. Bukan tempat, bukan fasilitas tempatnya yang bagus, yang keren, tapi bagaimana hubungan itu tercipta, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan masuk nih. Kalau misalnya nih Pak Eko mau tanya, kalau proses pembelajaran jarak jauh ini, apakah bisa juga dilakukan untuk anak yang usia 3-5 tahun? Nah, ini ada pertanyaan. Jawabnya kalau 3-5 tahun, apakah bisa Pak? Karena kan mereka kan memang untuk proses ini kan fokusnya memang pendek ya. Apalagi di situ kan memang perlu bantuan dari orang tuanya. Kurang lebih seperti Pak Eko untuk pertanyaannya. Ya bisa. Mengapa tidak? Bahkan anak yang penting anak itu masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi caranya nanti adalah dengan messaging. Jadi guru meminta orang tua ngajarin orang tua untuk ngajarkan kembali ke anaknya. Terus orang tua merekam apa yang diterima anak itu, kemudian dikirimkan ke orang tuanya. Sama saja, itu juga bisa. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita ingin berbicara tentang daun. Temanya daun. Dia bisa telepon sama orang tuanya. Mama Raffi, hari ini yang akan saya ajarkan daun ya Mama Raffi. Daun itu Mama Raffi sudah di situ suruh petik daun aja. Nanti di daun itu dia bercerita. Terus yang terakhir ceritanya itu yang tadi disebut modulnya. Yang terakhir ceritanya nanti orang tuanya bilang, Mama Raffi, nanti tolong saya dikasih info ya, gimana kesannya Raffi
setelah diajarkan mengenai daun. Nah, itu kan proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan mungkin hanya telepon seluler saja, tetapi tetap bisa berjalan. Jadi kemudian nanti feedbacknya harus ada, karena pembelajaran jarak jauh itu yang penting adalah kolaborasi. Sehingga ada feedback balik, ada umpan balik dari apa yang diajarkan tadi. Nah, kira-kira begitu, Mas Kierno. Oke, berarti sudah terjawab ya, itu bisa dilakukan, tetapi memang guru itu bisa berkoordinasi dengan orang tua masing-masing, sehingga orang tua itu untuk penyampaian pesannya itu ke orang tua, sehingga bisa lebih efektif, kurang lebih seperti itu ya Pak Eko ya, kalau untuk gambaran globalnya. Baik, kurang lebih seperti itu Pak Eko. Ya, ada satu, mungkin saya perlu dimaksudkan bahwa hal yang memberatkan orang ketika dia ingin masuk di dalam, akan memulai pembelajaran jarak jauh itu adalah opini-opini yang salah tentang pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana beberapa orang yang mengenalkan pembelajaran jarak jauh itu seakan-akan harus dengan high technology yang membuat orang enggan untuk masuk di dalamnya. Ya, sudah ketakutan. Ya. Wah, kalau nanti jarak jauh nanti harus menggunakan internet, menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, saya kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Udah motivasinya udah turun duluan. Ya, begitulah kira-kira Mas Kierno. Pembelajaran jarak jauh tidak harus dilakukan dengan internet, walaupun internet itu memudahkan pembelajaran jarak jauh. Begitu Mas Kierno. Saya minta ini Pak Eko, sebelum kita closing, satu pesan untuk para guru maupun para orang tua. Oke, sama guru dengan orang tua, pastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, apapun yang terjadi. Proses belajar mengajar itu seperti negara. Bila 1 jam saja negara tidak ada pemimpinnya, maka yang terjadi chaos. Begitu juga pendidikan.